Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, belajar dari sejarah adalah perkara yang lumrah, bahkan sangat berfaedah, termasuk dalam hal mendidik anak di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, di dalam Al-Quran itu salah satunya pelajaran berharga tentang pendidikan anak di rumah itu dicontohkan oleh Luqmanul Hakim, seorang yang bijaksana tetapi bukan nabi gitu. Itu luar biasa. Nah, Luqman dalam mendidik anaknya itu cara-caranya diabadikan di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 12 sampai 19. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan telah ada pelajaran, ada hikmah dari Luqman dalam mendidik anaknya gitu. Yakni pelajarannya adalah bersyukurlah kamu kepada Allah. Kalau kamu bersyukur, maka syukurnya itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Tetapi barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi Luqman memulai pendidikan anaknya itu dengan mengajak bersyukur kepada Allah. Nah, ini luar biasa. Bukan diberikan ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang canggih-canggih itu tidak. Tetapi justru dimulai dengan mendidik anak-anaknya untuk bersyukur kepada Allah. Nah, ini luar biasa. Karena memang dalam kenyataannya anak-anak itu kan manusia-manusia yang belum punya pengalaman banyak dalam hidup. Nah, sehingga ini beda dengan orang tua. Kalau orang tua itu sudah memiliki banyak pengalaman. Nah, maka orang tua memulai pendidikan anaknya dengan mengajak bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu artinya memahami bahwa anugerah yang diberikan oleh Allah itu harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah, sang pemberi anugerah itu. Nah, anak-anak itu karena tadi saya katakan belum berpengalaman, maka taunya ya hitungan-hitungannya matematis saja, dengan angka-angka, dengan perhitungan yang linier. Nah, linier itu kalau begini terus begini gitu. Tetapi dalam kehidupan kan hidup itu tidak selalu linier. Jadi kadang-kadang ada yang tidak bisa dipahami dengan akal yang sederhana gitu. Jadi misalnya soal rezeki itu. Soal rezeki itu luar biasa bagi orang yang sudah berpengalaman di dalam rumah tangga, sangat memahami betapa banyak cara Allah memberikan rezeki kepada keluarga-keluarga itu. Kadang-kadang Allah memberikannya tidak dalam bentuk cash, tetapi dalam sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga itu. Nah, anak-anak belum tahu tentang itu. Nah, maka diajari bersyukur. Nah, dengan bersyukur itu, maka anak akan mudah untuk bersikap lapang dada, menerima kenyataan, menerima realitas yang tidak selamanya selalu sesuai dengan kehendaknya, tidak selamanya cocok dengan apa yang diinginkan. Nah, dengan lapang dada itu maka akan bisa menerima
kenyataan apapun wujudnya, bahkan termasuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, tidak menyenangkan itu kadang-kadang seperti adanya krisis. Krisis itu takdir yang hadir untuk mempercepat terjadinya perubahan. Nah, itu maka dengan adanya krisis pun anak-anak kita diajari untuk bersyukur. Karena dengan krisis maka kemudian pecah nalare. Jadi akalnya jadi terbuka. Bisa kemudian mencari peluang-peluang, mencari potensi-potensi yang mungkin dikembangkan. Nah, maka marilah kita para orang tua itu memulai pendidikan anak-anak kita dengan mengajarinya bersyukur kepada Allah. Nah, kalau orang itu bersyukur, maka akibat syukurnya itu kembali kepada dirinya. Jadi hidupnya lebih tenang, pemikirannya lebih jernih, pandangannya lebih luas gitu. Karena tadi ada sikap lapang dada. Tetapi kalau tidak bersyukur, mengeluh, itu dadanya jadi sempit, wawasannya jadi tertutup. Nah, sehingga tidak bisa memikirkan peluang-peluang itu. Maka mari sekali lagi anak-anak kita ajari dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu mencakup 3 aspek. Syukur di dalam hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Syukur di dalam hati itu mengakui bahwa Allah SWT yang memberikan anugerah kepada kita. Nah, anugerah yang diberikan oleh Allah itu kadang-kadang sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang belum sesuai dengan keinginan kita. Apapun wujudnya, apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, itu pasti lebih baik bagi kita. Karena tidak mungkin Allah itu memberikan yang jelek bagi kita. Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu membuat ungkapan yang luar biasa, mungkin secara lahiriah itu sulit dipahami. Ali mengatakan, kalau doaku dikabulkan oleh Allah, aku bersyukur 1 kali. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan oleh Allah, maka aku bersyukur 10 kali lipat. Aku berbahagia 10 kali lipat. Nah, ini tentu bagi kita yang orang awam, orang biasa saja, itu sulit memahami yang seperti ini. Tetapi bagi Ali, itulah yang dilakukan. Mengapa? Kalau doanya dikabulkan, berarti hidupnya menurut keinginannya. Tetapi kalau ketika doanya sedang tidak dikabulkan oleh Allah, berarti hidupnya ditentukan oleh kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu pasti lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Nah, jadi mengakui apapun yang terjadi itu adalah pemberian dari Allah. Nah, kemudian yang kedua, syukur dengan lisan. Nah, lisan kita mengucapkan kalimah syukur yang disebut dengan hamdalah, memuji kepada Allah, mengucap alhamdulillah. Sejak bangun tidur kita sudah diajari, begitu bangun kita itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Itu kan kita itu diajari oleh Rasul bahwa sejak bangun tidur itu sudah hidup kita dimulai dengan syukur gitu. Mestinya karena bangun tidur sudah dimulai dengan syukur, sehari itu tidak ada keluhan-keluhan yang berarti. Karena apa? Karena orang bersyukur itu tidak akan mengeluh. Nah, itu yang kedua. Jadi tadi yang ada di dalam hatinya itu diungkapkan dengan lisan, yakni membaca hamdalah. Dalam berbagai kesempatan, dalam banyak hal, dalam banyak kegiatan, kita syukuri semuanya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan amal atau bersyukur dengan tindakan. Itu artinya memanfaatkan anugerah Allah yang diberikan kepada kita untuk taat kepada Allah,
menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Nah, tiga-tiganya ini satu paket yang tidak terpisahkan. Syukur di dalam hati, kemudian syukur dengan lisan, lalu syukur dengan perbuatan. Syukur nikmat ala ta'ah, mensyukuri nikmat dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini dilakukan, maka ini akan membuat Allah senang, membuat Allah bahagia. Kalau Allah bahagia, maka akan menambah kenikmatan kepada kita sekalian. Jadi jangan sampai lisannya mengatakan syukur kepada Allah, tetapi persembahannya kepada selain Allah. Nah, itu jadi tidak masuk akal. Jadi kalau cara Islam itu kan hatinya mengakui bahwa Allah yang memberi, kemudian diucapkan dengan lisan, lalu ibadahnya, ketaatannya kepada yang memberi itu cocok sekali. Maka kalau kita bersyukur dengan benar, maka Allah akan menambahkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tetapi dalam ayat tadi, surat Luqman ayat 12, itu Allah mengatakan, tetapi barang siapa yang kufur, artinya tidak mau bersyukur, tidak mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi bersyukur atau tidak bersyukur itu kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ekstrimnya, seandainya orang seluruh dunia ini tidak ada yang bersyukur, tidak ada yang taat kepada Allah, maka Allah tidak akan berkurang kemahakayaannya dan kemahamuliaannya. Allah tetap Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa bersyukur itu adalah kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Justru Allah lah yang memberi kepada kita. Pemirsa yang berbahagia, itu yang pertama. Jadi mendidik anak dengan bersyukur kepada Allah. Nah, tentu kalau anak dididik untuk bersyukur, maka orang tua juga memberi teladan dalam bersyukur kepada Allah itu. Nah, orang yang bisa bersyukur itu salah satu tandanya adalah meminimalkan keluh kesah. Tidak banyak keluhan dalam hidup itu. Menyenangkan atau tidak menyenangkan itu disikapi dengan tenang, dengan sabar, dengan ridho. Insya Allah itu akan memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Nah, kalau orang tua itu pandai bersyukur, nanti akan mudah untuk menularkan kesyukurannya itu kepada anak-anaknya. Nah, kemudian yang kedua, yang tersebut di dalam ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim gitu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, Luqman memberi nasihat kepada anaknya, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar, kezaliman yang besar gitu. Jadi zalim yang sangat zalim itu orang yang menyekutukan Allah. Nah, lawan dari menyekutukan Allah adalah bertauhid kepada Allah. Nah, maka setelah bersyukur, pendidikan yang ditanamkan kedua adalah pendidikan akidah, pemurnian akidah, meluruskan keimanan supaya tauhidnya itu benar. Nah, orang yang tauhidnya benar itu adalah orang yang membebaskan diri dari penyembahan selain Allah ke menuju hanya menyembah Allah semata. Nah, sehingga orang yang bertauhid itu adalah menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas dari penjara makhluk Allah. Nah, jadi menyembahnya hanya kepada Allah saja. Oleh karena itu, orang yang bertauhid itu pasti
dalam kehidupan sehari-hari itu dia tidak akan merasa super, tetapi juga tidak akan merasa minder. Nah ini, jadi sekali orang itu merasa sombong, merasa lebih hebat daripada yang lain, merasa top, nah itu, maka dia akan rawan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Nah juga kalau orang itu merasa minder, merasa rendah diri di hadapan sesama makhluk, maka dia juga rawan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Nah, maka anak-anak kita beri pelajaran, kita didik, kita luruskan keyakinannya, kita betulkan akidahnya, sehingga terselamatkan dari kemusyrikan. Nah, sebab apa? Sebab kalau orang itu tidak selamat dari kemusyrikan, maka ketekunan beribadahnya itu menjadi tidak bermakna. Syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau sampai mati belum bertobat. Nah, maka kalau kita sudah selamat dari kemusyrikan, kita menjadi orang yang imannya benar, akidahnya lurus, amalnya nanti tulus. Nah, maka dia akan menjadi orang yang merdeka, orang yang tidak terpenjara oleh gejala-gejala alam. Takutnya hanya kepada Allah, ibadahnya hanya kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah semata. Nah, sehingga dia menjadi orang yang tidak merasa super dan tidak merasa minder. Nah, ini dua hal yang pertama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, dan kita sebagai orang beriman patut untuk meneladaninya. Jadi saya ulangi, yang pertama mendidik anak itu dengan diajari bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, anak diajari dengan bertauhid secara benar agar selamat dari kemusyrikan sekecil apapun. Sebab syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nah, dengan demikian insya Allah dengan bekal dua hal ini, nanti anak-anak kita diajari hal-hal yang lain, baik ilmu maupun adab, akan mudah untuk menerima. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.